Dukungan Anies Baswedan kepada pasangan calon Gubernur Pramono Anung Rano Karno dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 telah memicu kembali ketegangan politik antara pendukungnya dan pendukung Basuki Cahayapurnama, Ahok. Meskipun Anies dan Ahok tidak secara langsung terlibat dalam perdebatan ini, pernyataan dan tindakan dari kedua kubu pendukung mereka telah menciptakan dinamika baru di arena politik Jakarta. Dukungan Anies untuk Pramono Rano. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, memberikan dukungan kepada Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh PDIP. Menurut juru bicara Anies, Sahrin Hamid, keputusan ini didasarkan pada rekam jejak Pramono yang dianggap memiliki posisi strategis dan visi yang sejalan dengan program-program Anies sebelumnya. Anies berharap dukungan ini dapat membantu Pramono Rano dalam meraih suara di pemilihan mendatang. Reaksi Ahok dan pendukungnya. Ahok, yang juga merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta, menyambut positif dukungan Anies terhadap Pramono Rano. Ia menyatakan bahwa dukungan tersebut dapat menambah suara untuk pasangan calon tersebut. Dalam konteks ini, pendukung Ahok dan Anies, yang sebelumnya dikenal saling berseberangan, kini terlihat bersatu dalam mendukung Pramono Rano. Pertemuan antara kedua kubu ini menunjukkan adanya sinergi baru di antara mereka yang berpotensi mengubah peta dukungan di Jakarta. Suhu politik yang meningkat. Pertemuan antara pendukung Anies dan Ahok di kawasan Senayan menandai langkah signifikan dalam mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak. Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies, Laude Basir, menyatakan bahwa dukungan ini merupakan hasil kajian mendalam terhadap visi misi Pramono Rano yang dianggap melanjutkan program-program Anies. Sementara itu, Koordinator Ahokers, Soelianto Rusli, menekankan pentingnya kolaborasi antara kedua kubu untuk menciptakan stabilitas politik di Jakarta. Kesimpulan, dukungan Anies kepada Pramono Rano dan respons positif dari Ahok menciptakan momentum baru dalam politik Jakarta menjelang Pilkada 2024. Sinergi antara pendukung kedua tokoh ini menunjukkan bahwa meskipun ada sejarah persaingan yang ketat, kolaborasi demi kepentingan bersama dapat terjadi. Perkembangan ini akan terus mempengaruhi dinamika politik di Jakarta menuju hari pemilihan. Perbedaan utama kebijakan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terletak pada pendekatan mereka terhadap berbagai isu, terutama dalam hal infrastruktur, kebijakan sosial, dan penanganan lingkungan. Kebijakan infrastruktur. Ahok fokus pada pembangunan infrastruktur fisik yang masif, termasuk proyek reklamasi pantai utara Jakarta dan pembangunan transportasi publik seperti MRT dan LRT. Ahok dikenal dengan pendekatan yang tegas dan pragmatis, seringkali mendorong percepatan proyek dengan cara yang kontroversial. Ia juga menerapkan sistem e-budgeting untuk transparansi anggaran. Anies meneruskan beberapa proyek yang dimulai oleh Ahok tetapi lebih menekankan pada aspek keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Anies menginisiasi program penataan kawasan kumuh dan revitalisasi ruang publik, serta berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari proyek infrastruktur melalui pendekatan yang lebih inklusif. Ia juga memperkenalkan program Jakarta Ramah Anak untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Jakarta. Kebijakan sosial. Ahok menerapkan kebijakan yang lebih berorientasi pada efisiensi dan hasil cepat, termasuk program KJP, Kartu Jakarta Pintar, untuk pendidikan. Ia juga dikenal dengan kebijakan tegas dalam penertiban bangunan ilegal dan penanganan penggusuran. Anies mengedepankan kebijakan sosial yang lebih populis, seperti program pengentasan kemiskinan dan dukungan bagi kelompok rentan. Anies seringkali menekankan pentingnya keadilan sosial dalam setiap kebijakannya, termasuk dalam penanganan banjir dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat miskin. Penanganan lingkungan. Ahok menghadapi kritik terkait kebijakan lingkungan, terutama dalam hal reklamasi yang dianggap merusak ekosistem pantai. Meskipun demikian, ia juga memulai beberapa inisiatif untuk mengatasi masalah sampah dan polusi udara. Anies memfokuskan perhatian lebih pada isu lingkungan dengan meluncurkan program-program untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi. Ia memperkenalkan kebijakan seperti pembatasan kendaraan bermotor di pusat kota dan mendorong penggunaan transportasi umum. Kesimpulan. Secara keseluruhan, meskipun Anies dan Ahok memiliki beberapa kesamaan dalam hal fokus pembangunan Jakarta, perbedaan utama terletak pada pendekatan mereka terhadap kebijakan sosial dan lingkungan.
Ahok cenderung lebih pragmatis dan efisien dalam pelaksanaan proyek, sementara Anies berusaha untuk mengedepankan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam setiap kebijakannya. Respon masyarakat terhadap kebijakan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, selama masa jabatan mereka sebagai Gubernur DKI Jakarta menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama dalam konteks pendidikan. Respon masyarakat terhadap kebijakan Anies dan Ahok. Basuki Cahayapurnama, Ahok. Dukungan dan kritik. Ahok mendapatkan dukungan luas dari kalangan menengah ke atas dan warga yang menginginkan perubahan cepat dalam infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kebijakannya yang tegas dalam penertiban bangunan ilegal dan penggusuran seringkali menuai kritik dari masyarakat, terutama dari kelompok yang terdampak langsung. Ahok dikenal dengan gaya kepemimpinan yang kontroversial, yang membuatnya dicintai sekaligus dibenci. Kebijakan pendidikan, program Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang diluncurkan oleh Ahok mendapat sambutan positif karena memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, beberapa pihak mengkritik pelaksanaannya yang dianggap tidak merata. Anies Baswedan. Pendekatan populis, Anies lebih berfokus pada kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial dan inklusivitas. Ia mendapat dukungan dari masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan sebelumnya. Program-programnya, seperti KJP Plus dan penanganan kawasan kumuh, mendapat respons positif dari kelompok masyarakat ini. Kritik terhadap kebijakan, meskipun banyak mendapat dukungan, Anies juga menghadapi kritik, terutama terkait program DP 0 rupiah untuk perumahan yang dianggap tidak realistis dan sulit diimplementasikan. Beberapa warga merasa bahwa janji-janji tersebut tidak sepenuhnya terrealisasi. Dampak kebijakan Anies terhadap pendidikan di Jakarta. Kebijakan Anies Baswedan dalam sektor pendidikan memiliki beberapa dampak signifikan. Kartu Jakarta Pintar, KJP, Plus, Anies melanjutkan dan memperluas program KJP dengan menambahkan manfaat baru bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi putus sekolah. Program ini diharapkan dapat membantu lebih banyak anak mendapatkan pendidikan yang layak. Revitalisasi sekolah. Anies juga berfokus pada perbaikan infrastruktur sekolah, termasuk renovasi gedung sekolah yang tidak layak huni. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Program pendidikan inklusif. Anies mendorong pendidikan inklusif dengan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang setara. Pengembangan kurikulum. Ia juga berupaya untuk memperbaharui kurikulum pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk penekanan pada keterampilan abad 21 seperti kreativitas dan pemecahan masalah. Secara keseluruhan, kebijakan Anies dalam bidang pendidikan berusaha untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi di Jakarta, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.